Ya, selamat malam sahabat keluarga. Apa kabar semuanya? Saya yakin setiap sahabat keluarga dalam keadaan sehat, baik, penuh sukacita dan damai sejahtera, dan siap untuk menikmati bincang-bincang. Saya Himan Hadira Harja dari Family First Indonesia. Malam hari ini akan berbincang-bincang dengan Bapak Hengki So, seorang pemimpin gereja lokal, seorang gembala dari GBI Eklesia, dan juga beliau adalah Ketua Nasional Gerakan Bapak Sepanjang Kehidupan. Dan kenapa kami mengundang beliau? Karena memang hari ini kita akan bicara secara spesifik berkenaan dengan peran ayah. Itu kenapa di acara Ngopi Sore pada sore hari ini, Ngopi Sore, ngobrol pintar soal relasi, kita akan bincang-bincang tentang menjadi ayah di sepanjang kehidupan. Dan saya yakin kita semua pasti akan penasaran ya, apa sih peran ayah? Karena begini, Indonesia tahun 2017 saya membaca sebuah berita, Ibu Menteri Sosial pada waktu itu, Ibu Khofifah, menyatakan bahwa Indonesia termasuk sebagai negara nomor 3 di dunia yang termasuk dalam fatherless country. Artinya generasi mudanya, anak-anaknya merasa tidak memiliki ayah yang berfungsi dengan optimal. Padahal penelitian terbaru menunjukkan bahwa ayah yang terlibat aktif dalam pendidikan anaknya, membesarkan anak-anaknya, ternyata hasilnya positif dan langgeng bagi anak-anak tersebut. Dan sebaliknya, ayah yang tidak secara aktif terlibat, secara optimal terlibat, itu akan memberikan dampak negatif. Beberapa dampak negatif yang ditemukan disampaikan dalam sebuah penelitian di Amerika Serikat, 85% anak-anak yang bermasalah secara perilaku ternyata bertumbuh tanpa kehadiran ayah dalam hidupnya. Kemudian 75% anak-anak yang putus sekolah, drop out dari sekolahnya, ternyata karena berasal dari keluarga yang ayahnya tidak hadir secara optimal dalam keluarganya. Tidak ada sosok yang bersikap tegas ketika anak-anak melakukan kesalahan. Dan begitu banyak persoalan lagi. Seks bebas, hamil di luar nikah, bunuh diri, dan banyak sekali dampak-dampak negatifnya. Padahal ketidakhadiran sosok ayah atau fatherlessness tidak hanya terjadi ketika anak yang mengalami keluarganya mengalami perceraian atau broken home, tetapi ada juga yang ayahnya hadir, ada secara fisik, tetapi tidak berfungsi, tidak ikut ambil bagian, tidak memiliki andil di dalam pertumbuhan si kecil. Nah, meskipun sudah banyak sekali artikel, sudah banyak sekali talk show, sudah banyak sekali pengajaran-pengajaran ya yang mengangkat masalah ini, tetapi harus diakui masih banyak sekali ayah-ayah yang ragu akan besarnya tanggung jawab serta penting daripada dampak si ayah ini dan tidak bisa berfungsi dengan optimal. Untuk itu, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Saya, Himawan Diraja, akan ngobrol dengan Bapak Hengki So yang sudah bergabung bersama. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan mengundang beliau untuk bisa memulai talk show kita pada malam hari ini. Ini tidak hanya bagus untuk para ayah atau para pria, tetapi juga para wanita, ibu-ibu yang rindu untuk menolong pasangannya menjadi ayah yang lebih baik lagi. Selamat malam Pak Hengki. Malam, selamat malam. Pak Hengki, ya. Sehat lahir batin Pak Hengki. Ya, puji Tuhan, sehat sekali. Saya lihat juga Pak Hengki juga selalu semangat, selalu ceria Pak ya, dalam setiap kesempatan. Pak Hengki, izinkan saya mewakili Family First pertama-tama mengucapkan terima kasih. Saya yakin Pak Hengki punya kesibukan yang luar biasa, tetapi Pak Hengki masih mau menginvestasikan waktunya untuk ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Hengki. Sama-sama. Sebuah kehormatan saya bisa bersama Pak Him untuk bisa sama-sama memberkati para ayah di seluruh Indonesia. Iya. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Memang menjadi ayah ini ternyata tidak mudah ya Pak ya. Saya ingat sekali pada waktu saya menikah dulu, salah satu yang membuat saya susah tidur adalah akankah saya bisa menjadi suami yang baik, dan yang lebih penting lagi, akankah saya menjadi ayah yang baik. Itu ternyata pertanyaan yang masih menghantui banyak sekali pria-pria sampai hari ini Pak. Nah, memang ada pandangan secara umum ya Pak ya, bahwa seorang ayah itu memang secara naturalnya itu akan lebih dekat pada anak perempuannya daripada anak laki-lakinya. Tapi apakah memang kedekatan ini sudah dari sononya gitu Pak ya, secara natural pasti terjadi, atau apakah memang perlu ada upaya? Gimana menurut Pak Hengki Pak? Mungkin pandangan umum itu berlaku beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa belas tahun yang lalu ya.
Kalau sekarang Heeh. mungkin pandangan ini tidak seperti itu lagi ya. Oke. Kenapa? Karena saya melihat ada banyak ayah yang justru tidak dekat kepada anak perempuannya, malah dia Oh, dekat sama anak laki-lakinya. Saya punya anak wow. laki-laki 2, dan saya Ya, dekat sama mereka. Sebaliknya ada ya. teman saya punya anak perempuan 3, dan kurang dekat sama anak perempuannya, gitu loh. Oh, oh. Iya, 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 Jadi, iya. ya mungkin ini pandangan umum yang mulai bergeser pada zaman Iya, sekarang, mungkin karena iya, situasinya yang berubah, zamannya iya, sudah berubah, sehingga iya, terjadi pergeseran seperti itu, ya. Nah, iya, kalau iya, iya. menurut saya lebih banyak ini karena faktor membangun relasi. Jadi, Ah, kalau dia bisa membangun relasi sama anaknya, maka walaupun anaknya perempuan pasti dekat, mm-mm. walaupun anaknya laki-laki pasti dekat. Jadi tergantung bagaimana ayah itu bisa membangun relasi dengan anak-anaknya, gitu. Menurut saya seperti itu sih. Wah, ini kata kuncinya bagus sekali nih Pak, karena menjadi orang tua di zaman now ini bukan hanya masalah struktur, bukan hanya masalah secara biologis saja gitu ya, tapi ada relasi, ada relationship. Nah, em, iya, eh, berarti seorang ayah dengan kata lain bisa saja punya dampak eh, tidak hanya kepada anak perempuannya, tapi juga anak laki-laki. Nah, eh, apa sih Pak dampak daripada kedekatan, atau mungkin juga Bapak bisa melihat dari sisi yang lain, dampak dari ketidakdekatan seorang ayah dengan anak-anaknya? Apa Pak dampaknya Pak biasanya? Ya, kalau ayah itu dekat sama anak-anaknya, maka Iya. pasti anaknya itu punya pertumbuhan emosi, Mhm. pertumbuhan kognitif, Mhm. pertumbuhan moral, itu pasti bagus. Ya. Tapi sebenarnya Hmm. kalau ayahnya tidak dekat atau bahkan tidak hadir dan tidak pernah atau absen dalam kehidupan anaknya, maka anak-anak itu pasti akan mengalami gangguan. Gangguan Hmm. emosi, gangguan kognitif, gangguan moral, dan sudah banyak terjadi ayah yang tidak atau anak-anak yang tidak mengalami sentuhan ayahnya, maka coba lihat kehidupan emosinya mengalami gangguan. Dia Hmm. gampang stres, gampang depresi, dia Mhm. bahkan juga tidak bisa menguasai emosionalnya, ya, Mhm. mengalami Mhm. gangguan moral, misalnya juga Mhm. lebih banyak anak-anak yang tidak mengalami sentuhan bapak itu pasti mengalami pertumbuhan moral yang kurang baik. Mereka terlibat di dalam berbagai kejahatan, pencurian, Mhm. perampokan, bahkan mungkin ada beberapa yang hamil di luar nikah, ya Iya. terlibat narkoba. Itu karena Ya. ayah tidak hadir dalam kehidupan mereka. Nah, juga gangguan Oh, oke. kognitif ya, Ya. kecerdasan anak, Mm-mm. gangguan prestasi di sekolah, pasti akan Ya. terjadi ketika anak tidak mengalami sentuhan dari papanya. Gitu. Wah, ini Ya. ini ini menarik sekali nih karena eh, saya tidak hanya mengamati dari Pak Hengki mengajar, ya, tapi juga dalam berbagai kesempatan saya melihat interaksi antara Bapak dengan putra Bapak Yehuda, gitu ya. Ya. Bapak orang yang terpelajar, yang suka sekali membaca, itu kelihatan dari ketika Bapak berkhotbah, ketika Bapak mengajar, dan saya melihat juga Yehuda juga punya punya apa ya, sepertinya punya saya tidak melihat bahwa Yehuda sekedar meniru, tapi memang Yehuda secara natural itu memang menjadi seorang yang suka membaca, pengetahuan juga luas. Eh, ini dampak dari relasi itu tadi ya Pak Hengki ya. Ya, mungkin karena memang ayah itu punya peran sebagai role model. Jadi kalau Hmm. anak itu kan melihat contoh dari papanya. Karena Ya. itu memang kita ini, ayah ini harus benar-benar menjaga sikap hidup kita di depan anak-anak kita, harus memiliki sebuah sikap hidup yang baik, kebiasaan yang baik, karakter Ya. yang baik, karena anak-anak kita memperhatikan kita. Kan anak itu Hmm. peniru yang ulung. Dan siapa yang Nah. dia tiru? Yang dia tiru pertama-tama tentunya adalah ayahnya. Karena kan ayah itu menjadi figurnya dia, favoritnya dia. Jadi itu yang dia contoh. Nah, kalau dia punya Oh. ayah ternyata seorang pemabok, wah itu akan mengecewakan dia.
nanti dia punya kecenderungan juga menjadi seorang pemabok. Kalau dia punya ayah misalnya seorang yang takut Tuhan, seorang yang suka membaca, seorang yang punya kasih, dia nanti akan juga meniru seperti itu, mencontoh seperti itu. Jadi memang ada kecenderungan seperti itu Pak ya jadinya betul. Ya, jadi ayah itu harus betul-betul jadi role model yang baik bagi anak-anaknya gitu. Wow, menarik sekali nih Pak. Karena ternyata memang benar Pak. Jadi dari berdasarkan berbagai penelitian yang kami baca gitu Pak ya, ternyata anak yang memang merasa dikasihi itu akan bertumbuh menjadi pria atau wanita yang gambar dirinya relatif lebih baik. Nah, masalahnya begini Pak. Tidak semua pria atau ayah, kan memang idealnya seorang ayah berperan, ayah memberikan contoh yang baik, itu gambaran idealnya. Tapi kalau dalam kenyataan sehari-hari kita harus mengakui Pak, tidak semua ayah dibesarkan atau memiliki pola tahu bagaimana seorang ayah yang baik itu seharusnya. Kebanyakan dari kita suka bercanda gitu ya, memang kan tidak ada sekolahnya tuh, sekolah menjadi ayah. Tidak ada S1 jurusan ayah yang baik, itu kan nggak ada. secara tidak langsung ketika mereka menikah dan kemudian memiliki anak, maka tanpa mereka sadari, kebanyakan para ayah atau para ibu juga ini, pola yang mereka terapkan kepada anaknya adalah seperti bagaimana mereka dulu diperlakukan oleh orang tua mereka. Betul. Jadi kalau ya puji Tuhan kalau kemudian orang tuanya dibesarkan oleh orang tua yang penuh kasih, hangat, warm gitu ya. Tapi kan tidak semua demikian. Tidak sedikit juga, apalagi kalau orang tuanya, kalau satu label ya yang cukup sering terjadi adalah, oh ya, nggak heran lah ayahnya, orang tuanya sibuk berdagang gitu ya, ngurusin toko, mengembangkan bisnis, sehingga anaknya tidak tertangani dengan baik. Nah, apalagi kemudian tidak banyak orang tua yang sadar bahwa mereka harus dengan konsisten menunjukkan dan menyatakan kasih kepada anaknya. Bagaimana kalau begini, Pak? Apalagi mungkin ada yang begini. Saya tahu teorinya harusnya begitu, tapi bawaan saya, karakter saya ini memang introvert gitu. Saya nggak bisa itu menyatakan kasih saya. Lalu saya mesti bagaimana? Ini gimana Pak Hengki kalau begini, Pak? Ya, memang tantangan seorang ayah itu tidak kecil ya. Tantangan seorang ayah itu besar, tapi kita harus bisa dan kuat dan harus bisa mampu mengatasi tantangan itu. Nah, yang pertama-tama adalah kita harus menyadari bahwa keluarga kita penting, keluarga kita utama, anak-anak kita penting, anak-anak kita utama. Lebih penting daripada bisnis kita, lebih penting daripada yang lain. Bahkan kalau saudara seorang gembala, pendeta, lebih penting daripada pelayananmu. Nah, dengan demikian, ketika kita punya paradigma bahwa anakku ini adalah penting, anakku ini adalah utama, maka kita akan punya tekad, punya sebuah upaya, usaha untuk bisa dekat sama anak kita, untuk bisa mengerti, memahami anak kita, dan untuk mau juga merubah diri kita. Misalnya tadi yang Bapak katakan, saya ini orang introvert, susah saya. Nah, tapi kalau kita menyadari bahwa anakku ini utama, penting, dan masa depannya itu tergantung pada aku, pada saya, maka kita harus punya kemauan, keinginan untuk merubah. Minimal kita harus bisa mendekati anak kita dengan sikap introvert kita gitu loh. Bagaimana caranya dalam keadaan introvert kita tetap bisa dekat sama anak kita gitu. Saya kira bagaimana paradigma kita pertama-tama harus kita rubah dulu. Kalau paradigma kita masih kita belum rubah, maka kita akan tidak peduli, kita tidak akan mau berubah, kita tidak akan mau cari tahu, kita tidak mau dekat sama anak kita. Kita pikir udahlah, itu nanti biar urusan belakang saja lah. Lebih penting bisnis saya, lebih penting pelayanan saya. Nah, ini yang bahaya, Pak. Ini yang bahaya. Iya, karena tidak alasan dari para ayah begini, Pak. Toh ini kan juga buat keluarga juga. Supaya saya bisa sekolahkan anak saya di sekolah yang baik. Supaya saya bisa sekolahkan anak saya, kuliahkan di luar negeri. Supaya dia dapat penghidupan yang lebih baik. Supaya dia nanti bisa bekerja dengan penghasilan lebih baik daripada saya. Sayanya yang berkeringat-keringat, sayanya yang berdagang, nggak apa-apa deh, saya berkorban.
Bukankah itu juga bentuk contoh sayang saya kepada keluarga? Bukankah itu, apa itu nggak cukup? Apakah itu tidak menunjukkan bahwa saya ini mengutamakan keluarga? Bagaimana pandangan seperti ini, Pak Hengki? Ya, nah ayah-ayah itu harus bisa mengerti bahwa kebutuhan seorang anak bukan melulu masalah materi, bukan melulu disekolahkan di sekolah yang terbaik, bukan Ya, melulu diberikan warisan harta perusahaan yang besar, yang banyak, bukan ya, itu, ya, ya, bukan itu satu-satunya maksud saya. Tapi ada ya. kebutuhan yang lain, dan kebutuhan jiwanya itu loh yang penting. Ya, kebutuhan Hmm, merasa disayang, dihargai, dicintai, itu kebutuhan yang menurut saya juga harus dipenuhi oleh seorang ayah. Nah, ketika kebutuhan jiwanya itu dipenuhi dan juga kebutuhan lahirianya dipenuhi, maka anak kita menjadi anak yang luar biasa tentunya. Ya. Jadi ayah itu ah, harus menyadari bahwa anakku itu adalah seorang pribadi, seorang manusia yang bukan hanya butuh duit, tapi dia butuh perhatian, dia butuh kasih sayang, dia ya. butuh disentuh, dia butuh diperhatikan, dipedulikan. Itu bagian daripada kebutuhan anak menurut saya. Ya. Wow, ini luar biasa sekali. Sahabat keluarga memang demikian ya. Banyak ayah yang hanya melihat satu sisi seolah-olah bahwa ayah bertanggung jawab itu cukup hanya sebagai provider, menyediakan kebutuhan daripada keluarganya, khususnya anaknya dalam hal ini. Tetapi lupa bahwa anak itu adalah satu pribadi yang utuh, tidak hanya bicara soal fisik, tapi juga jiwa dan juga roh, juga ada spiritnya juga, sehingga meskipun secara fisik tercukupi, fasilitas terpenuhi, tetapi kalau secara jiwa, secara mental tidak diisi, tabung emosi tidak diisi, maka akan menghasilkan ketidakseimbangan dan pada akhirnya berdampak negatif. Nah, Pak, salah satu peran penting seorang ayah adalah menjadi teman bermain dan teman bicara daripada anaknya. Nah, ini memang ini memang satu hal yang menarik sekali, Pak. Terutama zaman now, Pak. Zaman now. Kenapa? Karena ada perbedaan generasi, Pak, Ya. yang cukup tajam. Ya, kalau dulu antara baby boomers dengan generasi X mungkin nggak terlalu tajam, Pak. Tapi sekarang antara generasi X, nggak usah jauh-jauh dengan generasi Z atau Alpha, Pak. Dengan generasi Y saja, Pak, itu sudah signifikan sekali. Saya saja dari generasi X, anak saya yang paling besar generasi Y. Itu saja saya sudah merasakan sendiri, Pak. Apa yang dulu populer, menarik menurut zaman saya coba terapkan ke anak saya seperti melongo-melongo. Apaan itu, Pi? Apa itu, Pi? Gitu ya. Nah, ini dari ini baru dari sisi tren, Pak. Nah, apalagi anak zaman now, anak milenial, salah satu ciri khasnya itu adalah relatif tidak terlalu suka hal-hal yang terlalu formal, ya, cenderung informal. Nah, sikap informal ini kadang-kadang disalahartikan oleh generasi terdahulu sebagai ini kok kurang ajar ya ini anak ini ya. Ini kok anak ini harus dididik nih, dia harus tahu siapa bapaknya gitu ya. Nah, seringkali ini menimbulkan ketegangan antara orang tua dan anak. Ini anak ini kayaknya meremehkan otoritas saya, nggak tahu ya yang bayarin dia sekolah itu siapa gitu ya. Bagaimana para ayah maupun juga para ibu yang juga mengikuti talk show kita malam hari ini yang mau menolong suaminya bisa belajar mensikapi atau menjembatani perbedaan generasi yang cukup tajam ini, Pak Hengki. Ya, jadi memang kita harus, ini setiap ayah ini harus bisa mengerti dan menyadari bahwa anak-anak kita ini yang hidup zaman now sekarang sangat beda zamannya dengan zaman kita. Karena itu cara pikir mereka juga sangat berbeda. Jadi memang saya pikir semua ayah perlu mengetahui nih, ciri anak zaman now itu apa sih? Ya, misalnya mereka orangnya tidak suka yang formal, mereka orangnya kritis, mereka orangnya egois, individualistis, mereka orangnya senang dengan internet, dengan gadget. Nah, ini ciri-ciri zaman now, dan kita tidak bisa berkata, kamu jangan seperti itu. Papa dulu, nah ini yang suka dilakukan oleh ayah. Dulu, papa begini, dulu papa begini. Wah, ini komunikasi yang menurut saya sudah tidak perlu kita lakukan zaman now sekarang ini.
Jadi kita harus bisa mengerti bagaimana keadaan anak-anak kita dan masuk ke dalam dunia mereka dan berbicara seperti bahasa mereka dengan bahasa mereka dalam lingkungan mereka. Dengan demikian maka tidak akan terjadi gap generasi ya. Tapi kalau misalnya kita tetap mempertahankan dengan kita punya ego, kita punya yang dulu-dulu itu, ya pasti akan terjadi gap generasi. Jadi menurut saya memang setiap ayah harus tahu keadaan anak zaman now sekarang ini. Ya, makanya saya pikir baik ada program-program seperti ini untuk bisa memperkaya ini ayah-ayah, ya kan? Karena kan banyak ayah yang masih berpikir, ini anak saya kurang ajar ini. Anak saya tidak hormat lagi sama saya. Anaknya sendiri berpikir, oh, aku nggak kurang ajar sama papi. Aku hormat sama papi, tapi papinya aku kurang ajar. Nah, jadi gap generasi terjadi karena itu. Jadi saya kira baik juga nih acara seperti ini, Pak Himawan, supaya banyak ayah-ayah yang mulai terbuka pikirannya gitu loh. Jadi jangan memaksakan keadaannya seperti dulu gitu. Iya. Pak, tapi apakah dengan demikian kemudian ada beberapa ayah yang langsung berpikir begini, apa jangan-jangan saya perlu ikut-ikutan juga ya? Jadi ikut gayanya juga bicara, mungkin juga pakai jaket kulit juga misalnya, atau pakai sepatu. Oh, nah apa kabar? apa nggak nih buat anaknya jadi ini apa sehat? Juga perlu seperti itu, Pak. Ya, yang penting kontennya ya, paling penting kontennya. Jadi bukan casingnya, tapi kontennya yang paling. Jadi kita harus bisa mengerti bagaimana sih sebenarnya ini isinya anak-anak zaman now sekarang ini. Nah, walaupun kita ini berubah casingnya ya, baju kita rubah, celana kita rubah sampai anak kita terheran-heran, terbingung-bingung. Tapi kalau kita tetap cara komunikasinya kita tetap seperti zaman dulu, menurut saya tetap nggak akan bisa masuk. Pemahaman cara kita mengerti mereka seperti zaman dulu tetap tidak bisa masuk. Jadi yang paling penting memang kontennya, bukan casingnya. Konten, bukan casing. Sahabat keluarga, ini menarik sekali. Nah, jika di antara sahabat keluarga yang menyaksikan talk show malam hari ini ada pertanyaan, silakan langsung dimasukkan dalam kolom komentar. Nanti saya akan diskusikan dengan Pak Hengki, gitu ya. Nah, Pak, masih relevankah? Ini salah satu pembicaraan di antara orang tua anak-anak milenial. Masih relevan nggak sih disiplin itu? Gitu ya. Dulu kan memang orang tua kita sangat keras ya dalam mendisiplin, sangat ketat sekali dalam mendisiplin. Tapi sekarang ini muncul ada pemahaman-pemahaman baru atau pengajaran-pengajaran baru. Oh, jangan gunakan kata jangan kepada anak. Nada suaranya jangan sampai marah-marah. Tetap dengan nada yang lembut, kalem, supaya tidak melukai hati anak, supaya anak itu tidak terluka dan kemudian menjadi dendam. Apakah memang peran ayah yang sebagai pendisiplin ini sudah out of date, Pak? Sudah nggak berlaku lagi? Apakah ada prinsip-prinsip lain yang dikatakan, saya pinjam istilahnya dari talk show-nya Pak Hengki dengan Yehuda ini, entertaining gitu ya, entertaining yang efektif, yang bisa dilakukan di zaman now, Pak? Kalau menurut saya, tetap ayah itu sebagai seorang pendisiplin tetap harus dilaksanakan, tetap relevan zaman sekarang ini. Sebab kasih tanpa disiplin akan merusak anak, ya, akan memanjakan anak dan merusak anak, ya. Tetapi juga kalau disiplin tanpa kasih tentunya akan melukai. Nah, cuma memang pemahaman kita tentang disiplin sekarang ini yang harus kita rubah. Yang tadi saya katakan kontennya memang harus kita rubah sekarang. Yang disiplin sekarang bukan lagi bicara tentang menghukum, tapi disiplin sekarang adalah kita bagaimana memproses, melatih anak kita supaya dia bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam kehidupannya. Ya, misalnya anak kita yang malas, kita perlu disiplin dia, tapi disiplin bukan dalam rangka kita mau menghukum dia, bukan. Tapi kita mau supaya anak kita yang malas itu, dia bisa berubah dan dia punya kualitas hidup lebih baik
gitu. Dia bisa berubah menjadi rajin gitu ya. Jadi mungkin konsep disiplin zaman now sekarang yang harus kita pakai untuk berubah yang harus kita rubah ya. Jadi tidak melulu menghukum dan memang itu tidak akan kena gitu ya. Nah, karena itu memang dalam disiplin kita perlu dua hal. Harus kita lakukan dua hal dalam disiplin. Yang pertama adalah mengkoreksi dan yang kedua adalah instruksi. Jadi kita perlu mengkoreksi ya apa yang salah yang dia telah lakukan dan kemudian yang kedua kita perlu memberikan instruksi bagaimana yang benar yang harus dia lakukan. Nah, dua hal ini sangat penting sekali dalam kita mendisiplin seorang anak. Karena kadang-kadang kita mendisiplin anak sendiri nggak tahu apa sih kesalahan saya, kenapa sih ini tiba-tiba saya ditegur, aku nggak ngerti. Nah, jadi kita perlu mengkoreksi, kasih tahu, nah ini loh salahmu di sini loh, kamu nggak boleh begini-begini, dan harus kasih instruksi. Nah, kamu harus begini-begini. Karena kalau kan anak kita anda kasih instruksi bagaimana yang benar. Nah, kemudian hari pasti dia akan lakukan lagi yang salah. Jadi perlu kita berikan instruksi. Ini loh yang benar harus seperti ini. Nah, dengan demikian terjadilah perbaikan kualitas kehidupan anak kita. Nah, ini disiplin yang seperti ini yang menurut saya yang perlu kita lakukan zaman now ini. Gitu. Wow, ini poin yang bagus sekali, Pak. Jadi disiplin lebih dari sekedar memberikan hukuman. Banyak orang tua menyamakan antara disiplin dengan menghukum. Tetapi rupanya tujuan akhirnya bukan sekedar menghukum. Tujuan akhir dari pendisiplinan adalah perubahan. Perubahan, peningkatan seorang anak sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik, karakternya menjadi lebih baik. Kalau disiplin tidak menghasilkan perubahan atau peningkatan menjadi lebih baik, maka pendisiplinannya perlu ditinjau ulang caranya mungkin Pak ya, karena tidak efektif. Wow, luar biasa. Pak, ini ada topik yang cukup ngeri-ngeri sedap Pak, bicara soal seksualitas. Salah satu tanggung jawab seorang ayah kan memang terlibat dalam edukasi seksual sejak anak usia dini. Setuju ya Pak ya? Ya kira-kira kita bersama ini. Ini juga peran yang sangat penting bagi seorang ayah. Hanya saja banyak pria yang sampai hari ini pun masih sungkan untuk melakukan hal ini, atau alasan yang paling klasiknya adalah saya nggak tahu mesti gimana gitu. Karena dulu juga mungkin dia juga bingung juga. Mungkin juga banyak ayah-ayah yang saya malah taunya tentang seks juga dari film porno, diajakin teman-teman nonton gitu ya. Sehingga tidak jarang sampai hari ini nih Pak, sampai zaman sekarang ini kalau anak muda bilang hari gini gitu ya. Hari gini pun masih ada Pak ayah yang entah sengaja atau tidak menggunakan media film porno sebagai salah satu cara untuk menunjukkan atau mengajarkan seks kepada anaknya. Itu bagaimana seharusnya Pak ya? Ya, mestinya memang ayah itu yang bertanggung jawab untuk mendidik anaknya dalam hal seksual ya. Tapi tentunya kalau kita bicara seksual bukan sesuatu yang porno, sesuatu yang najis. Seksual kan seks itu sebenarnya sesuatu yang indah ya, yang Tuhan berikan kepada manusia ya, dengan tujuan kan supaya bisa memperbanyak keturunan. Jadi kan tujuan seksual kan ada prokreasi dan ada rekreasi kayak seperti dia. Nah, jadi anak-anak memang harus kita berikan pemahaman tentang seks sejak dini. Ya, dimulai dengan mungkin alat kelamin, ya, kemudian ya itu hal yang paling sederhana lah. Yang saya kira perlu kita beritahu kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian ketika dia sudah mulai lebih remaja lagi, kita perlu juga beritahu tentang alat-alat reproduksi, tentang bagaimana ada sel sperma yang kalau ketemu dengan sel telur daripada perempuan, kemudian nanti bisa bisa menjadi benih dari seorang anak. Jadi kita perlu beritahu hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan sampai dari temannya mereka tahu. Tentunya kalau misalnya anak wanita, ya ibunya lah yang memberitahu tentang haid yang harus mereka terima setiap bulan. Itu hal yang wajar.
Jangan sampai menganggap itu sesuatu yang mengerikan, dan ya harus dijelaskan secara sederhana tentang alat reproduksi seperti itu ya. Jadi ya menurut saya ayah harus terlibat, dan tidak usah malu, anak kita sendiri kan, kita membicarakannya sesuatu yang baik dan sesuatu yang positif, ya harus kita lakukan, nggak usah kita malu. Apalagi dengan zaman teknologi saat ini, pengetahuan tentang hal itu banyak sekali bisa kita dapatkan ya Pak Hengki ya. Yang penting ada kita dapatkan yang benar, kemudian memang sebaiknya seorang anak mendengar langsung tentang pendidikan seks ini dari orang tuanya. Dan sudah banyak buku-buku ya. Sudah banyak buku-buku tentang pendidikan seks secara dini. Menurut saya orang tua perlu membaca, perlu belajar, lalu menjelaskannya kepada anak-anaknya. Jadi sekarang sudah zaman modern sekali, sudah zaman yang sangat kita bisa dapat informasi banyak sekali lewat Mbak Google juga, banyak sekali kita bisa dapat informasi. Ya, kenapa kita nggak melakukan itu kalau sesuatu yang baik? Betul. Ya. Betul. Wow. Terima kasih Pak. Mbah Google ini sekarang menjadi pihak yang paling serba tahu semuanya. Pak, ini pertanyaan dari viewers kita. Ayah saya ini kuno, tapi saya bangga sama anak saya. Ayah saya, wah luar biasa ini. Ada seorang generasi milenial yang bangga dengan ayahnya yang dari generasi lebih senior. Kadang kalau jalan-jalan, saya yang pilihin baju atau kaosnya buat ayah saya. Boleh nggak ya seperti ini, Pak? Ya boleh saja, selama ayahnya tidak menolak dan tidak keberatan, boleh saja. Nggak ada masalah menurut saya. Iya. Ya, bisa Pak ya? Bisa saja. Tapi kalau misalnya ayahnya menolak, ya jangan dipaksa. Kalau misalnya ayahnya punya selera sendiri, ya jangan dipaksa. Ya biarkan ayah memilih sendiri ya. Tapi selama ayahnya senang dipilihkan dan cocok dengan pilihan anak, ya it's okay aja. Dan menurut saya baik gitu. Kadang-kadang mungkin ayahnya nggak apa-apa Pak. Istrinya si ibu yang takut. Nanti kalau anak ayahmu penampilan anak muda banyak yang suka nanti, jadi bingung. Beberapa kemeja saya, anak saya yang pilih. Celana saya, sepatu saya, anak saya yang pilih, yang belikan. Dan ya mereka mau supaya papanya tampil lebih muda, lebih now, lebih zaman now. Ya nggak apa-apa menurut saya. Saya terima-terima saja. Sekarang saya ngerti rahasia penampilan tampak lebih mudanya Pak Hengki. Ternyata dari Yehuda ya Pak. ada konsultan fashionnya. Betul. Karena mereka ya, Pi, pakai ini Pi, bagus nih. Ini bagus loh Pi. Udah ini aja Pi. Ya, jadi mereka kasih. Kadang-kadang mereka yang belikan. Ya udah kita terima saja. Wah, keren. Satu lagi Pak, pertanyaan dari viewers kita tentang seks. Anak laki remaja sebaiknya diajarkan tentang seks ini oleh seorang ayah atau seorang ibu? Sebaiknya seorang ayah yang mengajarkan tentang seks kepada anak remajanya yang laki. Ya. Sesibuk apapun Pak ayahnya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya dia single parent, ya ibunya lah yang mengambil peran ini. Tapi kalau misalnya ada ayahnya, saya kira baik kalau ayahnya yang mengambil peran ini untuk mengajarkan pendidikan seks kepada remaja prianya, remaja lakinya. Ya. Iya. Dan dalam hal ini seorang istri, seorang ibu perlu mengencourage Pak ya, memberi semangat, memberi dorongan ya, supaya ayah melakukannya. Saya kira lain kali Pak Himawan perlu bicara tentang hal ini, tentang pendidikan seks buat anak-anak ya. Tapi mungkin narasumbernya jangan saya, harus narasumbernya seorang dokter kali yang lebih mengerti. Iya. Wah, Pak Hengki ini bisa baca pikiran saya. Saya baru membayangkan nih Pak. Terima kasih Pak, konfirmasi. Iya. Satu lagi Pak, pertanyaan dari kami. Bagaimana seorang ayah harus berespon? Karena begini Pak, tidak jarang kan Pak ya, kita sebagai seorang ayah sudah berusaha yang terbaik lah dalam mendidik, membimbing gitu ya.
dan kita sudah jaga benar-benar gitu anak kita ya, kita perhatikan teman-temannya, kita perhatikan bagaimana dia bersosial media, kemudian juga pengarahan juga pengajaran instruksi yang benar sudah dilakukan, tapi tetap saja ternyata gagal, Pak. Artinya di sini gagal bisa misalnya anak terlibat dalam kenakalan remaja atau bahkan terjerat narkoba atau aktif secara seksual, seks bebas sehingga hamil di luar nikah. Bagaimana seorang ayah perlu berespon, Pak, ketika menghadapi kenyataan bahwa semua upaya yang terbaik yang sudah dilakukan ternyata tetap ada gagalnya juga, Pak. Ya, yang pertama tentunya jangan menyerah. Jangan menyerah. Okay. Harus terus berusaha. Yang kedua, tentunya ayah ini selain jangan menyerah, jangan putus asa, tetap harus memberi kesempatan kepada anak yang gagal itu untuk bangkit lagi. Jadi anak yang gagal itu jangan sampai dibenci, ditolak, lalu dimusuhi, jangan. Karena biar bagaimana itu anak kita sendiri, darah daging kita sendiri. Kita harus memberikan kesempatan kepada dia untuk bangkit kembali. Nah, kalau kemudian tentunya yang ketiga, ayah itu harus berusaha membimbing lagi anaknya. Jadi jangan sampai kita kemudian menutup kesempatan dan tidak mau membimbing lagi. Ya, tidak ada orang yang sempurna, apalagi anak-anak kita. Ya, kadang-kadang mereka terpengaruh dengan teman-temannya, lalu mereka bisa jatuh, gagal, atau mungkin karena mereka lemah imannya, tergoda, jatuh, gagal. Jadi ya saya kira tidak ada yang sempurna dan kita harus terus berupaya menolong anak-anak kita supaya nanti dia bisa benar-benar kokoh, benar-benar kuat, benar-benar teguh, dan bisa mandiri, bisa menjadi pria-pria atau wanita-wanita dewasa yang luar biasa. Ya, saya kira itu yang perlu. Iya, jadi kegagalan bukan berarti akhir dari segala sesuatu. Betul. Masih ada pengharapan, tetap masih ada kesempatan. Pak, ini pertanyaan terakhir dari viewers kita. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada anak zaman sekarang yang cenderung lebih asik sendiri dengan dunianya dan memang tertutup? Ini kalau tadi saya singgung ayah yang introvert, ini anaknya yang introvert, Pak. Memang cenderung menutup diri dan asik sendiri dengan dunianya. Bagaimana cara menembusnya nih, Pak Hengki? Ya, ini memang perlu upaya double porsi ini. Perlu tenaga ekstra untuk bisa dekat dengan anak yang sangat tertutup. Ya, beberapa jemaat saya punya problem seperti ini dan ya saya selalu mendorong mereka untuk selalu dekat, jangan menyerah. Tentunya ya membangun relasi, berikan waktu, bangun relasi sama anak-anak kita, terus mencoba dekat, tahu apa sih maunya. Misalnya mereka senangnya dengan game di kamar, terus main game terus. Nah, kita sebagai orang tua kalau mau deket sama anak kita harus coba ikutan main game, ikut ngerti hobi mereka apa gitu lah, supaya bisa nyambung. Nanti melalui game itulah kita mulai bisa membangun relasi. Dan menurut saya ketika relasi sudah terbangun, maka mereka tidak akan tertutup lagi. Mereka bisa lebih terbuka dengan kita. Jadi saya kira cobalah dengan cara seperti itu. Jangan malah anak dihakimi. Kamu nggak boleh main game. Kamu anak bodoh. Kamu, waduh, masa depanmu suram. Kamu, waduh, bikin malu-maluin aja tiap hari main. Kamu berdosa, masuk neraka kamu. Jangan dihakimi seperti itu. Anak akan semakin tertutup ketika kita hakimi seperti itu. Jadi ya orang tua harus lembut, tapi ingat juga harus tegas dalam pendekatan kepada anak. Ya. Wow, Pak, terima kasih ini sekaligus tadi ada tips dan saran yang praktis sekali yang diberikan kepada para ayah ya, sehingga mungkin berbagi antara para ayah atau juga para istri yang mengikuti talk show kita malam hari ini seolah-olah seperti dibukakan, mungkin ada dibukakan paradigma baru, tapi juga ada juga yang seperti terbukakan ya, bahwa ternyata selama ini ada hal-hal yang perlu dikoreksi, hal-hal yang perlu diubah.
Tetapi seperti yang tadi Pak Hengki katakan, jangan menyerah, jangan putus asa, ya, tidak pernah ada kata terlambat. Beri kesempatan gitu ya, tidak hanya kepada anak, tapi juga kepada diri kita sendiri untuk kita berubah ya. Mulai dari satu pemahaman yang baru bahwa anak itu tidak hanya perlu dicukupi, tetapi juga perlu dididik dan dibimbing secara utuh. Tidak hanya disediakan kebutuhan fisiknya, tapi juga kebutuhan mentalnya. Dan penerapan pendisiplinan harus diimbangi dengan instruksi yang jelas. Artinya disiplin ini mengkoreksi apa yang salah, tapi juga dengan memberikan instruksi yang benarnya bagaimana. Dan tidak hanya sekedar masalah hukuman, tapi masalah relasi. Bagaimana seorang ayah yang sadar bahwa anaknya butuh lebih dari sekedar kecukupan secara keuangan, bisa dengan berbagai macam cara, ya, minta hikmat Tuhan juga ya. Kalau anaknya suka main game, ya ayahnya juga coba masuk melalui game. Asal kemudian yang terjadi harus jaga ya, jangan sampai tiba-tiba ayahnya ikutan main game. Anaknya enggak, ayahnya ikutan main game. Ya. Paling tidak ada relasi, ada kebersamaan yang bisa dibangun supaya memudahkan ayah, memudahkan orang tua untuk meletakkan dasar-dasar yang baik, memberikan instruksi yang benar, dan kemudian membimbing anak menjadi pribadi yang berkualitas hidupnya lebih baik. Pak Hengki, banyak terima kasih Pak. Banyak sekali insights, tips yang saya yakin saya pribadi sangat dikuatkan, diberkati, dan saya yakin juga para viewers kita juga demikian. Saya berdoa kiranya Pak Hengki terus tetap semangat Pak ya, sebagai ketua dari kegerakan Bapak sepanjang kehidupan, terus menyuarakan prinsip-prinsip yang baik ini, dan juga bersama-sama kita mengedukasi, mengubah, dan menguatkan para orang tua di Indonesia ini, supaya bangsa kita punya masa depan yang lebih baik lagi, karena para orang tua berubah akan menghasilkan anak-anak yang berubah, generasi yang kuat bagi kita. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hengki untuk waktunya. Sama-sama. Sahabat keluarga, pastikan Anda terus menyaksikan talk show Instagram Live Family First Indonesia. Hari ini sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan berkati semuanya.